Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Rusky Bikatra, salah satu channel yang akan selalu membahas mengenai seputar peternakan entok. Apa kabar teman-teman dan sahabat semua hari ini? Mudah-mudahan teman-teman dan sahabat semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kali ini kita akan sharing kembali, tentu saja masih membahas mengenai seputar ternak entok. Karena akhir-akhir ini banyak sekali yang memperbincangkan tentang beternak entok tanpa pakan pabrikan dan bisa sukses. Nah, kemudian pertanyaan saya, bagaimana pendapat teman-teman? Sebelum saya menjelaskan tentang pendapat saya tentang ini, nah teman-teman dan sahabat semua, memang betul kalau menurut saya beternak entok bisa kita lakukan meskipun tanpa menggunakan pakan pabrikan. Nah, tetapi bukan serta-merta tanpa syarat teman-teman. Artinya kita tetap memiliki syarat yang harus kita lakukan untuk kita bisa beternak entok tanpa menggunakan pakan pabrikan. Kita akan mengambil poin-poinnya saja teman-teman. Syarat yang pertama, karena beternak entok itu ada dua sistem, yaitu pembibitan dan pembesaran. Kita akan membahas terlebih dahulu yang pembesaran teman-teman. Apabila teman-teman beternak entok sistem pembesaran, yaitu membesarkan DOE entok dari usia 1 hari setidaknya sampai usia panen, yaitu kira-kira usia 5 bulan. Nah, di sini ketika ini yang kita lakukan atau beternak seperti ini yang kita lakukan, maka mau tidak mau teman-teman harus menggunakan pakan dari pabrikan untuk hasil maksimal. Kenapa? Karena yang namanya membesarkan anakan entok tentu saja di usia 1 hari sampai kepada usia 2 bulan itu masuk dalam masa-masa pertumbuhan. Yang mana masa-masa pertumbuhan itu kita harus menggunakan pakan-pakan yang memiliki nutrisi yang cukup untuk anakan entok kita supaya cepat besar. Sedangkan pakan yang mengandung nutrisi lengkap dan cukup itu untuk anakan entok hanya ada di pakan pabrikan, yaitu pelet, bisa 511 dan bisa diawali dengan 311 merek Bravo teman-teman. Teman-teman bisa bayangkan sendiri apa yang akan terjadi pada anakan entok kita ketika di usia 1 hari bahkan sampai usia panen kita tidak memberikan pakan pabrikan sama sekali. Maka yang akan terjadi teman-teman dan sahabat semua, anakan entok kita pasti akan kecentret. Bahasa lain daripada kecentret adalah lambat sekali pertumbuhannya, alias tidak cepat besar. Kalau entok-entok ini sudah kecentret, maka tentu saja jangankan bobot yang kita targetkan bisa tercapai teman-teman, bisa bertahan hidup saja itu sudah sangat luar biasa. Ini menurut pengalaman. Maka mau tidak mau ketika kita beternak entok sistem pembibitan, yang mana kita akan membesarkan dari usia seperti yang teman-teman lihat, usia 1 hari katakanlah ya teman-teman, setelah menetas mungkin akan langsung kita pisah dari indukannya, maka kita harus memberikan pakan-pakan dari pabrikan. Karena sampai detik ini belum ada yang bisa menemukan pakan untuk entok usia 1 hari sampai kepada usia setidaknya 2 bulan yang menggantikan posisi dari pakan pabrikan 311 ataupun 511. Sehingga mau tidak mau kita akan tetap melibatkan pakan pabrikan. Walaupun teman-teman, walaupun kita hanya akan memberikan pakan pabrikan itu di usia 1 hari sampai kepada katakanlah usia 1,5 bulan. Barulah kita bisa untuk meninggalkan pakan pabrikan setelah usia itu teman-teman. Tapi sebelum usia 1,5 bulan sebaiknya kita akan tetap menggunakan pakan dari pabrikan demi hasil yang maksimal teman-teman. Memang jika dipaksakan kita bisa saja beternak tanpa menggunakan pakan pabrikan untuk pembesaran, tetapi sama saja teman-teman, hasilnya pun sangat tidak memuaskan dan itu sudah pernah saya coba ya teman-teman. Lalu kemudian pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita tetap bisa melakukan peternakan pembesaran ini dengan tidak menggunakan pakan pabrikan. Jadi jawaban menurut saya teman-teman dan sahabat semua, silahkan teman-teman membeli DOE-nya adalah DOE yang usianya sudah 2 bulan ke atas ya. Barulah bisa teman-teman langsung menggunakan pakan dari alternatif tanpa menggunakan pakan pabrikan pun. Kalau usia entok yang teman-teman beli adalah usia 2 bulan, pasti sudah bisa mengkonsumsi pakan dari alternatif sehingga tidak perlu lagi pakan dari pabrikan. Ya, sebatas pakan alternatif yang kita berikan itu adalah pakan alternatif yang memang nutrisinya cukup.
Misalnya kita akan menggunakan ampas tahu ya teman-teman, sumber pakan alternatif yang sangat mudah didapat. Kemudian kita akan campur apa lagi? Kita akan campur dedak misalnya, itu bagus. Tetapi lebih bagus lagi supaya nanti entok-entok kita cepat besar tanpa pakan pabrikan, itu kita harus menggunakan keong sawah ataupun kijing sawah teman-teman. Ya memang kita agak sedikit repot, tetapi di balik kerepotan kita ini tentu saja demi harapan mendapatkan keuntungan yang lebih besar teman-teman. Dan itu faktanya ketika kita mau melakukan cara ini ya, keuntungan kita pasti akan bertambah. Yang tadinya kita harus mengeluarkan uang untuk selalu memberi pakan dari pabrikan, jadi uang itu bisa kita simpan dan kita akan menggantikan pakan pabrikan itu dengan menggunakan pakan-pakan alternatif yang kandungan nutrisinya cukup untuk entok-entok kita. Jadi kesimpulan daripada video ini teman-teman dan teman semua, kita akan tetap bisa beternak entok meskipun tanpa menggunakan pakan pabrikan, tetapi dengan syarat ya, kalau untuk pembesaran maka entok-entok yang akan teman-teman beli adalah entok-entok yang usianya 2 bulan ke atas. Jangan pula nanti teman-teman akan membesarkan dari usia 1 hari sampai kepada usia panen ya teman-teman, tapi tidak menggunakan pakan pabrikan sama sekali. Ya kalau memang teman-teman mau membesarkan dari usia 1 hari, maka setidaknya sampai usia 1 bulan teman-teman harus memberikan pakan pabrikan juga atau pelet, supaya nanti pertumbuhan daripada anakan entok kita bisa tetap terjaga. Kemudian yang kedua, untuk kita bisa beternak entok dengan tidak menggunakan pakan pabrikan, cara apa lagi yang harus kita lakukan, yaitu sistem pembibitan. Dalam beternak pembibitan tanpa harus menggunakan pakan pabrikan sekalipun, peternakan akan tetap bisa berjalan. Karena akan ada banyak sekali pakan alternatif sebagai pengganti pakan dari pabrikan yang bisa kita berikan untuk indukan-indukan entok kita yang kita ternak dengan sistem pembibitan. Baik teman-teman dan sobat semua, demikianlah tadi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi saya berharap penuh video ini adalah video yang bisa bermanfaat ya teman-teman dan sobat semua, serta bisa menginspirasi. Akhirnya saya Rusky Bikatra undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan bisa berjumpa kembali pada video-video Rusky Bikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak dan salam satu hobi serta salam sukses untuk kita semua.